Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tentu tidak terlepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah berawal dari menurunnya akhlak para pemimpin dinasti Umayyah. 4 pengganti khalifah setelah Muawiyah dan Abdul Malik, kecuali Marwan yang menjadi khalifah terakhir, terbukti tidak cakap atau bisa dikatakan tidak bermoral. Bahkan para khalifah sebelum Hisham pun yang dimulai oleh Yazid I lebih suka berburu, pesta minum, tenggelam dalam alunan musik dan puisi ketimbang membaca Al-Quran atau mengurus persoalan negara. Berfoya-foya dalam kemewahan, oleh karena meningkatnya kekayaan dan melimpahnya budak menjadi fenomena umum. Melihat keadaan semakin kacau, keluarga Abbas pun memanfaatkan situasi dan bergabung dengan pendukung Ali dengan menekankan hak keluarga Hashim. Dengan memanfaatkan kekecewaan publik dan menampilkan diri sebagai pembela sejati agama Islam, para keturunan Abbas segera menjadi pemimpin gerakan anti Umayyah. Gerakan untuk mendirikan pemerintahan Bani Abbasiyah pun semakin kuat. Pada tahun 129 Hijriah atau 446 Masehi, mereka memproklamirkan berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Namun, Marwan menangkap pemimpinnya yang bernama Ibrahim lalu dibunuh. Setelah dibunuh, pucuk gerakan diambil alih oleh saudaranya yang bernama Abdul Abbas al-Saffah yang berangkat bersama-sama dengan keluarganya menuju Kufah. Kemudian dia dibaiat sebagai khalifah di Kufah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Khurasan dan Irak. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Abbasiyah dan pasukan Marwan bin Muhammad di Sungai Zab, yaitu antara Mosul dan Arbil. Marwan dan pasukannya kalah dalam peperangan yang terjadi pada 131 Hijriah atau 748 Masehi. Pasukannya lari ke berbagai penjuru hingga akhirnya dia dibunuh oleh pasukan Bani Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Dengan kematiannya, maka pemerintahan Umayyah hancur dan awal pembentukan dinasti Abbasiyah. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nyanyian dan musik menjadi tren dan style kemudian bangsawan dan pemuka istana era Abbasiyah. Anak-anak khalifah diberikan les khusus supaya pintar dan cakap dalam memandangkan suara mereka. Seniman-seniman terkenal bermunculan, di antaranya Ibrahim bin Mahdi, Ibrahim al-Mausuli, dan anaknya Ishak. Lingkungan istana berubah dan mempengaruhi nuansa bourgeois, mulai dari pakaian, makanan, dan hadirnya pelayan-pelayan wanita. Pada zaman dinasti Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah antara lain yang pertama yaitu para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedang para menteri, panglima, gubernur, dan para pengawal lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Yang kedua yaitu kota Baghdad, digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang C, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Dan yang D, kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya. Dan yang E, para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Selanjutnya, periode 2, 3, 4, kekuasaan politik Abbasiyah sudah mengalami penurunan, terutama kekuasaan politik sentral. Hal ini dikarenakan negara-negara bagian atau kerajaan kecil sudah tidak menghiraukan pemerintahan pusat lagi, kecuali pengakuan politik saja. Panglima di daerah sudah berkuasa di daerahnya,
dan mereka telah mendirikan atau membentuk pemerintahan sendiri. Misalnya saja muncul daulah-daulah kecil seperti Daulah Bani Umayyah di Andalusia atau Spanyol dan Daulah Fatimiyah. Pada masa awal berdirinya dinasti Abbasiyah, ada dua tindakan yang dilakukan oleh para khalifah Daulah Bani Abbasiyah untuk mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya gangguan atau timbulnya pemberontakan, yaitu yang pertama, tindakan keras terhadap Bani Umayyah, dan kedua, mengutamakan orang-orang turunan Persia dalam menjalankan pemerintahan. Khalifah Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh seorang wazir atau perdana menteri atau yang jabatannya disebut dengan wizarat, sedangkan wizarat itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama wizarat tanfiz atau sistem pemerintahan presidensial, yaitu wazir hanya sebagai pembantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah. Yang kedua, wizarat tafwil atau parlemen kabinet. Wazir berkuasa penuh untuk memimpin pemerintahan, sedangkan khalifah sebagai lambang saja. Pada kasus lainnya, fungsi khalifah sebagai pengukuh dinasti-dinasti lokal, sebagai gubernur khalifah. Selain itu, untuk membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara, diadakan sebuah dewan yang bernama Diwanul Kitabah atau Sekretariat Negara, yang dipimpin oleh seorang Raisul Kutab atau Sekretaris Negara, dan dalam menjalankan pemerintah negara, wazir dibantu beberapa Raisul Diwan, menteri atau menteri departemen. Tata usaha negara bersifat sentralistik yang dinamakan An-Nidamul Idari Al-Markazi. Selain itu, dalam zaman Daulah Abbasiyah juga didirikan angkatan perang, Amirul Ulama, Baitul Mal, organisasi kehakiman. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan perubahan tersebut, para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 3 periode, yaitu yang pertama yaitu periode pertama yang terjadi pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Pada periode ini, seluruh kerajaan Islam berada di bawah kekuasaan khalifah kecuali di Andalusia. Adapun para khalifah yang memimpin pada masa ini yaitu yang pertama Abul Abbas As-Saffah, yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur, yang keempat Abu Musa Al-Hadi, yang kelima Abu Ja'far Harun Ar-Rashid, yang keenam Abu Musa Muh Al-Amin, yang ketujuh Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun, yang kedelapan Abu Ishaq Muhammad Al-Muta'sim, 9 Abu Ja'far Harun Al-Watsit, dan yang ke-10 Abu Fadl Ja'far Al-Mutawakkil. Periode kedua terjadi pada masa 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Pada periode ini, kekuasaan bergeser dari sistem sentralistik pada sistem desentralisasi, yaitu ke dalam 3 negara otonom. Yang pertama kaum Turki, dan kedua golongan kaum Bani Buwai, dan yang ketiga golongan Bani Saljuk. Dinasti-dinasti ini di atas pada akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah. Periode ketiga terjadi pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi atau 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pada periode ini, kekuasaan berada kembali di tangan khalifah, tetapi hanya di Baghdad dan kawasan-kawasan sekitarnya. Sedangkan para ahli kebudayaan Islam membagi masa kebudayaan Islam di zaman Daulah Abbasiyah kepada 4 masa, yaitu yang pertama masa Abbasi 1, yaitu semenjak lahirnya Daulah Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasiq 847 Masehi. Yang kedua masa Abbasi 2, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkal
874 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad 946 Masehi. Yang ketiga, masa Abbasi III, yaitu dari berdirinya Daulah Buwaihiyah tahun 946 sampai masuk kaum Saljuk ke Baghdad 1555 Masehi. Yang keempat, masa Abbasi IV, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad 1555 Masehi sampai jatuhnya Baghdad ke tangan Tartar di bawah pimpinan Hulako pada tahun 1268 Masehi. Adapun versi lain yang menyebutkan bahwa para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang pertama yaitu terjadi pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Masa pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri dinasti ini sangat singkat, yaitu dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Karena itu pembina sebenarnya dari Daulah Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Mansur dari tahun 754 sampai 775 Masehi. Pada mulanya ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah. Namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia, Ctesifon, tahun 762 Masehi. Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota yang baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya. Dia mengangkat sejumlah personal untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan, dia menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator departemen. Jabatan wazir yang menggabungkan sebagai fungsi Perdana Menteri dengan Menteri Dalam Negeri itu selama lebih dari 50 tahun. Berada di tangan keluarga terpandang berasal dari Balkh, Persia, Iran. Wazir yang pertama adalah Khalid bin Barma, kemudian diganti oleh 12 anaknya Yahya bin Khalid. Yang terakhir ini kemudian mengangkat anaknya Ja'far bin Yahya menjadi wazir muda. Sedangkan anaknya yang lain, Fadl bin Yahya, menjadi gubernur Persia Barat dan kemudian Khurasan. Pada masa tersebut persoalan-persoalan administrasi negara lebih banyak ditangani keluarga Persia itu. Masuknya keluarga non-Arab ini ke dalam pemerintahan merupakan unsur pembeda antara Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah yang berorientasi ke Arab. Di penjelasan terakhir, yaitu masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Sebagaimana terlihat dalam periodisasi Khalifah Abbasiyah, masa kemunduran dimulai sejak periodisasi kedua. Namun demikian, faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Benih-benihnya sudah terlihat pada periode pertama. Hanya karena khalifah pada periode ini sangat kuat, benih-benih itu tidak sempat berkembang. Dalam sejarah kekuasaan Bani Abbasiyah terlihat bahwa apabila khalifah kuat, para menteri cenderung berperan sebagai kepala pegawai sipil. Tetapi jika khalifah lemah, mereka akan berkuasa mengatur roda pemerintahan. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu faktor dari dalam. Faktor dari dalam ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kemewahan hidup di kalangan penguasa. Yang kedua yaitu melebihkan bangsa asing dari bangsa Arab. Yang ketiga, angkara murka terhadap Bani Umayyah dan Al-Alawiyah. Yang keempat, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Yang kelima yaitu pengaruh bid'ah, agama dan filsafat. Yang keenam, konflik keagamaan. Karena adanya faktor dari dalam, pasti adanya faktor dari luar. Faktor dari luar pun ada beberapa poin yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu banyaknya pemberontakan dari berbagai pihak. Yang kedua yaitu bencana bangsa Turki.
Yang ketiga, dominasi bangsa Persia, karena bangsa Turki dan bangsa Persia itu banyak yang sudah menjadi pegawai pada masa Bani Abbasiyah. Jadi karena melihat adanya kesempatan, melihat mundurnya Bani Abbasiyah, mereka melakukan gencatan untuk mengambil alih kekuasaan Bani Abbasiyah. Banyak lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun pada masa Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah banyak membangun pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat pesat, sehingga anak-anak bahkan yang dewasa saling berlomba-lomba dalam menuntut ilmu pengetahuan. Tingginya nilai pendidikan dan dalam kehidupan menyebabkan mayoritas masyarakat meninggalkan kampung halaman mereka demi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di kota. Itu kehancuran Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu faktor dari dalam. Yang A yaitu lemahnya semangat patriotisme negara. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu. Yang kedua yaitu hilangnya sifat amanah. Hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, sehingga kerusakan moral dan kerendahan budi menghancurkan sifat baik yang mendukung negara selama ini. Yang ketiga, tidak percaya pada kekuatan sendiri. Tidak percaya pada kekuatan sendiri dalam mengatasi berbagai pemberontakan. Khalifah mengundang kekuatan asing. Paham Mu'tazilah dianut oleh Ma'mun sebagai mazhab negara, yaitu menggunakan akal sehat sebagai dasar untuk memahami dan menyelesaikan persoalan teologi, yang merintis pembahasan teologi Islam secara detail dan filosofis sehingga muncul filsafat Islam. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya lemahnya figur pemimpin, kemerosotan ekonomi, dan banyak terjadi pemberontakan.